Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers APBN 2025. Tercatat hingga akhir Oktober, pendapatan negara mencapai 2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook. Purbaya juga mengungkapkan pembelanjaan negara telah mencapai 2.593 triliun atau 73,5% dari total target tahun ini 2.865,5 triliun. Pendapatan negara per Oktober itu berasal dari penerimaan pajak senilai 1.708,3 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar 249,3 triliun. Adapun sumber lain dari pendapatan negara bukan pajak sejumlah 402,4 triliun. Defisit anggaran terjadi akibat realisasi pendapatan negara masih rendah dibanding realisasi belanja negara. Purbaya sebut ini masih di kategori aman. Purbaya juga menjelaskan bahwa pembelanjaan negara didorong untuk program prioritas pemerintah hingga mencapai 2.593 triliun atau setara 73,5% dari pagu anggaran 3.527,5 triliun yang tersedia di tahun 2025. Per 31 Oktober 2025, pendapatan negara telah terrealisasi sebesar Rp2.113,3 triliun. Ini mencapai 73,7% dari outlook APBN. Kinerja ini didorong oleh penerimaan pajak sebesar Rp1.708,3 triliun atau 71,6% dari outlook dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar Rp402,4 triliun atau 84,3% dari outlook. Khusus PNBP, realisasinya melebihi capaian tahun 2024. Ini menunjukkan optimalisasi sumber daya non-pajak yang lebih efektif dari sebelumnya. Di sisi lain, belanja negara telah terrealisasi sebesar Rp2.593,0 triliun, mencapai 73,5% dari outlook APBN. Belanja ini dimanfaatkan secara optimal untuk program prioritas yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.879,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp713,4 triliun. Belanja ini diprioritaskan untuk menjaga daya beli, mendukung infrastruktur, dan mengawal reformasi struktural. Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau sebesar 2,02% dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali, jauh lebih rendah dari target outlook APBN besar 2,78% PDB untuk saat ini. Dari Jakarta, Fani Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.